PBB akhirnya mengakui bahwa Hamas ini merusak dan memaksa Hamas untuk serahkan senjata, ya. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya adalah ya perangnya sudah nggak menarik lagi, ya. Artinya Qatar mau bikin apapun udah nggak menarik lagi karena mesin perangnya ini sudah habis. Bahkan ada Israel bekerja sama dengan penduduk lokal membuat pasukan pengamanan, ya, supaya jangan difitnah terus. Dan banyak sekali kabar yang menarik ya hari ini, ya. Kalau kita melihat tadi bagaimana si Tommy Robinson, ya, dia vokal sekali dari bendera Palestina di Inggris dibakar dan seterusnya. Wah, itu pokoknya pemerintahnya itu kelihatannya mendukung Palestina, tapi rakyatnya anti-Islam, anti-Palestina. Pemerintahnya takut. Kenapa? Karena mereka mau jadi pejabat, mereka tuh terima uang dari Islam. Hamas memulai serangan 7 Oktober 2023 dengan brutal, menyerang warga sipil yang tidak bersenjata. Mereka adalah rakyat biasa dari berbagai negara yang sedang beribur di Israel. Sampai sekarang Indonesia, Partai Demokrat Amerika, woke dan leftist Eropa menganggap itu adalah hak Hamas membela diri dengan brutal. Artinya, mereka mengizinkan terorisme dengan membunuh 1.200 rakyat sipil, memutilasi korban, memperkosa wanita, menculik 300 rakyat sipil sebagai sandera. Hamas, Hezbollah, dan Iran menghujani Israel dengan rudal ke arah penduduk sipil dan dengan mudah Israel menangkisnya. Israel melalui IDF membalas dengan menyerang semua fasilitas militer, terowongan Hamas, dan membunuh secara presisi semua komandan militer musuh Israel. Hamas membuat terowongan di bawah rumah sakit, sekolah, masjid, gereja, dan semua fasilitas umum. Bahkan Hamas meluncurkan roket-roketnya dari fasilitas sipil tersebut. Israel mengetahuinya dan memberi notifikasi melalui flyers, intelijen, radio, dan semua media yang bisa digunakan bahwa IDF akan menyerang semua fasilitas tersebut dan meminta warga sipil mengungsi. Hamas menghalangi evakuasi warga sipil, mengancam bahkan menembaki semua warga yang hendak pergi mengungsi. Namun tetap IDF menyerang dengan akurat dan presisi, dengan seminimal mungkin korban anak-anak atau diduga wanita. Hal ini bisa diketahui melalui kamera satelit. Dengan semua antisipasi yang dilakukan oleh Israel dan IDF, seharusnya tidak akan ada korban jiwa sebagai collateral damage serangan IDF ke Gaza. Jadi mengapa ada korban jiwa yang diklaim sampai 50.000 jiwa? Kalaupun ada korban jiwa, kebanyakan adalah militer Hamas atau rakyat sipil yang ditembak oleh Hamas sendiri. Roket-roket Hamas adalah produksi amatir dan seringkali tidak bisa digunakan. Bahkan ada banyak kejadian roket Hamas gagal meluncur ke wilayah Israel dan jatuh meledak di area perumahan penduduk sipil Gaza. Konflik Syria memakan korban 600.000 jiwa, termasuk 26.000 anak-anak. Bandingkan dengan korban perang Arab Saudi dengan Yaman memakan korban jiwa sebanyak 377.000 jiwa, dengan 150.000 adalah korban tewas langsung karena senjata, sisanya karena kelaparan dan wabah akibat perang. Jumlah korban jiwa anak yang tercatat resmi adalah 12.000 jiwa. Dalam hal ini, Arab Saudi dan Syria jelas melakukan genosida dibandingkan Israel. Gaza 60.000 jiwa, Yemen 377.000 jiwa, Syria 600.000 jiwa. Hamas memulai serangan 7 Oktober 2020. Oke, Shalom Indonesia, Shalom Eropa, Shalom seluruh dunia dan yang ada di Israel, di Haifa, alma mater saya. Kali ini kita kembali membahas tentang perang di Gaza. Perang di Gaza sudah hampir selesai, Israel lagi bersih-bersih dan Qatar berusaha melobi semua negara-negara, bahkan dibayar dengan terang-terangan, ya. Australia dibayar, ya, Perdana Menterinya dibayar terang-terangan tuh, ya, sama si Qatar. Donald Trump coba disogok pakai pesawat jet masuk Indonesia, ya, dan banyak negara. Tapi akhirnya, ya, negara-negara Arab nggak ada yang berani sama Israel.
Cuman Inggris akhirnya mau mengakui Palestina. Tapi di satu pihak PBB akhirnya menyadari ya, atau mungkin sudah nggak ada duitnya lagi yang buat nyogok, sehingga PBB akhirnya mengakui bahwa Hamas ini merusak dan memaksa Hamas untuk serahkan senjata ya. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya adalah ya perangnya sudah nggak menarik lagi ya. Artinya Qatar mau bikin apapun udah nggak menarik lagi karena mesin perangnya ini sudah habis. Bahkan ada Israel bekerja sama dengan penduduk lokal membuat pasukan pengamanan ya supaya jangan difitnah terus. Dan banyak sekali kabar yang menarik ya hari ini ya. Kalau kita melihat tadi bagaimana si Tommy Robinson ya, dia vokal sekali, dari bendera Palestina di Inggris dibakar dan seterusnya. Wah, itu pokoknya pemerintahnya itu kelihatannya mendukung Palestina, tapi rakyatnya anti-Islam, anti-Palestina. Pemerintahnya takut. Kenapa? Karena mereka mau jadi pejabat, mereka tuh terima uang dari Islam. Jadi Islamnya nyogok ya. Sebenarnya tadi ada satu lagi video ya. Nah, ini bagus ya, sebentar. Dengan brutal. Nah, lupa tampilkan ya, ini satu lagi ada video. Oke ya, serem kali ya. Jadi kalau menurut para apologet Islam, memang kenapa Islam ditinggalkan dan dibenci? Ya, karena nggak ada kontribusinya, malah bikin rusuh. Dia bilang begitu ya, malah bikin rusuh dia bilang. Nah itulah sebabnya. Jadi ini ya, jadi sekarang ini apa namanya ya menjadi pertanyaan masih bagaimana dong sekarang ya Islamnya ini ya harus disingkirkan kata rakyatnya, rakyat Eropanya, tapi rakyat dari pemerintahnya sudah terlanjur terima uang ya, sudah terlanjur terima sogokan mereka untuk berkampanye, untuk bisa mereka naik, mereka pakai uangnya orang-orang Islam ini, dapat sogokan ini. Jadi gimana sekarang ya, memang orang-orang ini kurang ajar, orang-orang inilah ya, orang-orang inilah yang kemudian ya nantinya akan ya terjadi people power. Kemarin saya bilang ya, loh Eropa itu berkali-kali people power ya, terjadi berkali-kali people power ketika pemerintah budek nggak mau dengar ya, pernah terjadi dan itu serem sekali kalau terjadi people power itu ya. Orang Eropa itu lebih ngeri daripada di Indonesia. Kalian masih ada unggah-ungguhnya kayak kemarin ya, ada unggah-ungguhnya, tapi ini masih belum apa-apa nih ya, masih belum signifikan yang kemarin ya. Kita akan lihat lagi nih, kita mau seperti apa nih maunya apalagi sekarang ini terjadi uangnya dibagi-bagi begitu, terus yang aduh saya mah nggak kebayang ini si Purbaya ini ngawurnya minta ampun ya. 200 triliun dibagi-bagi, dia pikir masalahnya itu bukan masalah uang. Ya kalau membagi uang itu, dia harus dapat uang dari luar, bukan uang dari dalam. Itu masalahnya Indonesia. Bukan uang yang dari dalam, uang yang dari luar. Ya. Karena rakyat Indonesia kalau jualan nggak mampu daya belinya di internal, juga dia mau ekspor pun kalah. Udah serba salah nih sekarang nih, udah nggak bisa apa-apa ya, sudah nggak bisa apa-apa sekarang nih rakyatnya ini. Sih mau diapain tuh? Ya itu dia. Sekarang mesti apa kita udah nggak tahu lagi, dah mesti ngapain lagi ya. Ya nggak ada caranya, memang Indonesia harus bubar. Nggak ada cara lain, memang harus dibubarkan ya. Sekarang masalahnya adalah bagaimana dengan seluruh dunia. Seluruh dunia ini ketika Islam boleh berupaya ya, pemerintah disogok apa segala macam, tapi kalau rakyat sudah marah ya, kemarin lihat ya 3 juta orang di Inggris di Belfast itu ya sudah ngamuk ya.
Aduh, Anda ini ya, aduh, kadang-kadang saya tuh nggak ngerti ya maunya kalian itu seperti apa nih orang-orang Islam ini ya. Terlalu itu tadi otaknya IQ-nya 69. Jadinya ya kamu pikir orang itu goblok, yang pintar cuman kamu. Padahal kamu tuh paling goblok. Ya, kamu boleh bisa beli orang ya, bisa dibeli. Tetapi rakyat nggak bisa rakyat kamu mau berapa banyak, ya kan? Kamu boleh nipu tadi ya. Oh ini karena teori konspirasi, karena Islam menyingkapkan kebenaran, makanya mereka tidak suka sama Islam. Bukan, bukan karena itu, tetapi karena memang kalian kelewatan. Kalian itu pendatang, kere, ya, maunya macam apa, tapi kalian malah apa namanya, malah kamu bikin ulah, bikin masalah, ya. Waduh, ngeri sekali ya. Oke. Supaya fokus pertanyaannya. Pertanyaannya, dengan semua pemimpin-pemimpin, banyak pemimpin negara dibeli. Ya Australia ini kan disogok, dikasih tender Qatar Airway, apa Qatar ini kan dikasih tendernya Qatar kan. Sebentar, tadi saya dapat catatan ya, dapat tadi Australia tadi. Amerika Donald Trump dikasih jet pribadi. Ya kan Prabowo juga dikasih. Ya, si Starmer juga disogok. Dengan kejadian seperti ini nih, ya, kalau menurut saya kan nggak mungkin. Ya, rakyat itu nggak ada yang bodoh. Para pemerintah ini boleh disogok. Sekolah-sekolah universitas boleh disogok. Ya kan, untuk membenci Israel, ya, dan untuk membenci Kristen, serta meninggikan Islam. Ya, nah, menurut Anda apa yang akan terjadi? Oke, silakan raise hand. Semua boleh berkontribusi. Jangan lupa, saudara, fokus dengan pertanyaan ya. Jangan, kalau Anda nggak ngerti topiknya, Anda browsing dulu ya. Meta AI, ChatGPT, Gemini. Jangan ini ya, jangan lantur ya. Nanti kita jadi jelek diskusinya ya. Oke, siapa dulu mau bicara? Boleh ya. Nih semua yang sudah jadi co-host kapanpun boleh masuk ya, dan langsung bicara. Raise hand, yang lain boleh raise hand. Ratko, kalau mau bicara dulu boleh, silakan Ratko. Menurut Anda apa yang akan terjadi? Oh, Ya, menurut Shalom dulu Pak Paul, shalom, 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 shalom. damai sejahtera bagi kita. Kalau menurut saya ini nanti Inggris, terus Jerman, khususnya Jerman sama Italia sama Inggris ini ya yang paling parah ya. Hmm. Oh, Ini Jerman nggak ini parah. nggak terlalu ya Pak ya. Justru Jerman ini ngamuk. Hmm, Jerman dengan Belanda ini aman. Jadi Jerman aman ya. dengan Belanda ini masih aman. Yang parah itu Inggris sama Prancis. Mm-mm. Inggris sama Prancis Italia itu juga parah. Pak. Nah, Italia Kayak masih nggak terlalu, karena oh, susah itu kompleks ya. Tapi kalau Inggris sama Prancis itu mah sudah, menurut saya sudah too late. Saya selalu bilang too late sudah. Kalau hmm, kalau mau iya. kalau sampai kalau orang rakyat, ya itu tadi menurutmu gimana? Nggak apa-apa deh, beropini dulu. Sorry saya potong, maaf. Lanjut, Oh, lanjut, nggak lanjut, apa-apa Pak Paul, nggak apa-apa, lanjut. nggak apa-apa Pak Paul. Tapi itu akan menjadi sesuatu contoh ya kedua negara ini ya, Prancis seperti Inggris ini ya. Kalaupun itu nanti sudah terlambat, sudah pemerintahan sudah dikuasai oleh Islam ini ya. Ini akan menjadi contoh bagi negara-negara Eropa lain, ya kan? Seperti yang kemarin saya katakan kan. Itu akan menjadi contoh bagi negara-negara Eropa yang tidak mengetahui ajaran ini seperti negara-negara Polandia, negara-negara Hungaria, negara-negara Eropa lain. Kalau Serbia sudah tahu, ya kan. Tapi negara-negara Eropa yang jarang jarang terpublis, mereka akan mengerti, ya kan. Ini mungkin sudah, kalau menurut saya pribadi ya Pak Paul ya, ini sudah jadi suratan dari Tuhan ya kan, agar dunia khususnya Eropa tahu loh, ini loh tingkah mereka ini seperti ini loh. Mereka itu pendatang terus mintanya neko-neko ya kan, terus menguasai ya kan, terus menyebarkan cara pikir ajaran mereka dengan cara memaksa. Kalau enggak diteror, terus di ujung-ujungnya darah. Ya kan? Ini memang permulaan dari masa antikris itu datang kalau saya lihat ya kan. Karena kalau enggak gitu
kalau nggak gitu, orang-orang Eropa nggak tahu no siapa itu antikris, siapa musuh keyakinan kita, siapa musuh Tuhan yang kita sembah. Jadi memang imigran-imigran ini memang sudah jadi suratan dari Tuhan mungkin, ya kan? Tapi menurut saya itu memang ya nggak pasti ada maksud dan sebabnya kenapa mereka sampai ke situ, ya kan? Padahal negara mereka itu tenang-tenang saja, tidak perang, ya kan? Tapi ikut-ikutan jadi imigran. Itu kan gara-gara perang musim semi Arab itu kan, Pak. Mereka terus menuju Eropa itu semuanya serentak dari negara-negara Afrika yang tidak tergolong Timur Tengah juga ikut ke sana, ke Eropa. Jadi ini akan menjadi suatu patokan, ya kan, suatu patokan bagi negara-negara Eropa yang tidak didatangi oleh imigran-imigran ini. Patokan contoh, ya kan. Oh, berarti ini dia orang-orang antikris itu. Ya kan? Semakin mereka bertingkah laku seperti itu, ya kan, tingkah laku teror, membunuh dan macam-macam, akan semakin orang membicarakannya. Ini kebalikannya seperti kebenaran yang diberitakan ke seluruh dunia seperti Tuhan Yesus, ya kan Pak Paul ya. Kenapa harus pakai Roma? Nah, itu salah satu contoh nih. Karena apa? Karena itulah Eropa bisa agama Kristen bisa disebarkan lewat orang Roma menuju Eropa, ya kan? Nah, ini sama. Bagaimana antikris ini diketahui dunia? Ya lewat orang-orang imigran ini. Dan yang disasar ini pas. Hilang Rako Inggris itu kan suaranya. gimana Pak? Lanjut, lanjut, lanjut. Oh ya, ya Pak. Itu tanda ya itu negara bebas seperti Inggris, Prancis itu kan negara bebas itu. Ya negara bebas. Nah, apa itu kali istilahnya bugil saja dianu nggak ada yang mau negur, nggak ada yang mau nyentuh, ya kan? Itu kan negara bebas. Nah, memang itu harus terjadi. Yang lewat itu negara-negara bebas itu. Yang sekaligus digebuk oleh Tuhan juga, ya kan, karena kebebasannya dan sekaligus untuk contoh lo iblis sudah datang gitu Pak Paul. Terima kasih Pak. Bisa. Pak Fran, silakan.